Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa tasliman ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Tak lupa pula kita kirimkan salam beriringan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Huwa rasulullahi ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Dan dia pula nabi yang diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatah Fiari Azam, Prodi KPI 3B, ingin menjelaskan tentang dinamika dakwah Islam di era modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak berarti pada sendi-sendi etika umat Islam di zaman modern ini. Untuk mengantisipasi kompleksitas masyarakat modern, dai harus mempersiapkan strategi dan materi dakwah yang lebih mengarah pada antisipasi sebagai kecenderungan masyarakat. Di tengah terpaan modernisasi dan globalisasi yang berkembang sangat cepat dan sulit untuk ditebak arahnya, dai harus melakukan secara terus-menerus secara efektif. Dakwah dapat berperan aktif di era modern jika dai sebagai pendakwah mampu ikut serta dalam perkembangan zaman, sehingga dakwah sebagai penerang mampu memberi peran pada masyarakat yang mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dai dalam kehidupan modern, dakwah harus berorientasi kepada mad'u dengan peningkatan bil hikmah wal mauziyah hasanah dan dengan pemanfaatan media. Langkah tersebut juga diimbangi dengan para dai baik individu maupun kelompok yang berkualitas, mempunyai pengetahuan serta wawasan yang luas, menguasai materi atau pesan dakwah, metode dan media yang tepat dan relevan dengan kondisi yang kemajuan masyarakat modern yang dihadapinya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan nilai, baik nilai positif maupun nilai negatif. Melalui perpaduan budaya Islam dan budaya Barat, seorang dapat melihat nilai-nilai positif dan memperkaya nilai budaya Islam melalui bukti ilmiah dan teknis. Selain itu, pengaruh negatif tersebut diantaranya yakni turunnya nilai-nilai moral sebagai kalangan umat Islam yang cenderung mengadopsi dan menggunakan tradisi budaya Barat yang tidak disertai penyaringan dahulu. Dalam masyarakat modern, kebebasan pribadi, toleransi keyakinan pribadi dan manajemen gaya hidup menjadi semakin unggul. Pada saat yang bersamaan, aspek kehidupan yang dikendalikan melalui kesadaran kolektif menjadi semakin terpinggirkan serta tereduksi. Diasumsikan bahwa masyarakat pasif dalam mencampur adukan urusan pribadi yang semakin meluas. Terdapat nilai-nilai yang mulai memudar karena adanya individualisme, seperti nilai gotong royong. Beberapa kegiatan yang sebelumnya dikerjakan oleh masyarakat secara bersama-sama saat ini sudah diserahkan kepada penyedia jasa. Dalam tataran kehidupan yang semakin mendunia, perubahan-perubahan tersebut akan dimaknai sebagai suatu tradisi akibat pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi. Fenomena tersebut muncul dalam kehidupan sosial modern, menambah warna kehidupan mereka dengan fenomena baru yang disebut era global. Gaya hidup modern telah menambah warna dalam kehidupan manusia, baik itu cara berpakaian, makan, berbicara, kebebasan membeli, pilihan restoran, pilihan hiburan, tata rambut, fashion, dan sebagainya. Gaya hidup seperti ini merupakan kombinasi dan keseluruhan dari bentuk, susunan kebiasaan pilihan, dan benda-benda yang mendukungnya. Perubahan nilai agama dan budaya menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak penyakit masyarakat yang semakin parah dari hari ke hari, seperti kemiskinan, pencurian, alkohol, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Upaya mengantisipasi masalah yang tidak dapat lagi dilakukan melalui dakwah konvensional, hanya melalui mimbar, namun dakwah harus menyentuh mereka secara langsung dengan cara-cara baru. Salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan dakwah yang memiliki inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan adalah melalui dakwah yang dinamis dan lebih menerapkan pendekatan terhadap hal-hal yang lebih modern. Memahami suatu konsep modern menjadi lebih mudah apabila ditelusuri dari kata yang mendasar secara etimologis. Istilah modern asalnya dari bahasa Latin moderna, yang artinya sekarang, era baru atau pada saat ini. Karena hal itu manusia disebut modern dalam pola kehidupan sadarnya.
Dalam bahasa Indonesia, kata modern merupakan suatu kata sifat di mana dalam tata bahasa kata sifat apabila ditambah dengan isasi artinya memiliki makna proses. Maka modernisasi adalah suatu proses menuju modern. Kata sifat tersebut memiliki arti lain ketika isme yang ditambahkan karena menunjukkan suatu paham, suatu keyakinan atau suatu aliran. Maka modernisme memiliki arti yang memahami modernitas. Jika telah direduksi menjadi suatu paham, maka cenderung mengarah pada unsur nilai di dalamnya. Sebagai ideologis, modern ini nantinya akan berkembang menjadi gerakan modernisasi. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah modernitas bukan hanya tentang waktu, melainkan juga tentang langkah atau pembaharuan. Artinya, seseorang bukan hanya menjadikan masa kini sebagai dasar kesadarannya, tetapi juga harus memiliki pola pikir dalam hidupnya. Karena modernisasi cenderung secara implisit merupakan proses di mana komitmen pola lama mulai terkikis, maka pola-pola baru diperkenalkan dan pola-pola baru tersebut diberi status modern. Kemajuan zaman modern membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif yang mendominasi. Kemajuan yang telah merambah sebagai aspek kehidupan manusia, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan politik, menuntut individu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat dan aman. Simbol-simbol zaman modern yang ditampilkan oleh peradaban perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan perubahan lingkungan yang cepat telah menciptakan kesenjangan antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Realitas ini kemudian melahirkan berbagai gambaran tentang kondisi manusia modern yang syarat dengan persoalan fisik. Tokoh psikologi manusia, Rollo May, berpendapat bahwa manusia modern adalah manusia yang terkurung, yaitu manusia yang telah kehilangan makna hidup. Dia selalu menderita kecemasan dan tidak bisa memilih jalan hidup yang dia inginkan. Sosiolog menyebut kondisi manusia modern sebagai gejala keterasingan. Dakwah Islam adalah upaya orang-orang beriman untuk mempengaruhi dan mengajak umat yang mengikuti ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Menurut Amrullah Ahmad, untuk mencapai tujuan tersebut, keimanan manusia harus diaktualisasikan dan dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan yang rutin dilakukan pada dataran realitas individu dan sosial budaya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Proses dakwah Islam untuk meraih tujuan yang diharapkan, yakni efektif serta efisien, juga memerlukan komponen dakwah yang harus tertata dengan baik dan akurat. Oleh karena itu, artikel ini membahas beberapa aspek pentingnya yang perlu. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan pantun Upin Ipin makan terasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.